Tak culik mau nggak? Tak culik mau nggak? Yuk, sini. Yuk, sini sih. Ayo. Dek. Dek. Ayo. Mau. Ayo. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ada yang menarik dan viral ya, terkait dengan orang yang membuat konten prank penculikan anak. Itu ramai sekali di media sosial, bahkan menuai berbagai kecaman yang cukup tajam. Karena prank itu dilakukan kepada anak-anak sekolah yang masih duduk di bangku sekolah dasar ya. Lalu bagaimana tanggapan Rumah Pancasila terhadap hal tersebut? Nah, poin yang pertama bahwa hati-hati ya mengupload konten-konten yang bermuatan prank penculikan seperti itu, karena itu bisa dipidana. Menurut pasal 45 ayat 1, ancaman hukumnya cukup tinggi, 6 tahun dan denda paling banyak itu 1 miliar. Lalu perbuatan dilarangnya ada di mana? Perbuatan dilarangnya ada di pasal 27 ayat 4. Karena setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum mendistribusikan atau dapat diaksesnya sesuatu, itu bermuatan pemerasan dan atau pengancaman. Nah, yang harus digarisbawahi adalah bermuatan pemerasan dan atau pengancaman. Nah, di dalam video tersebut jelas bahwa orang yang membuat konten ini mengancam kepada anak kecil itu. Wah, nanti saya culik, nanti saya culik. Nah, dengan kata seperti itu anak kecil itu langsung lari terbirit-birit. Jadi hati-hati ya, itu bisa dilaporkan itu untuk nantinya bisa diproses hukum. Kemudian poin yang kedua, jangan kita mengorbankan orang lain hanya demi membuat konten. Nah, seringkali ini pembuat konten ini tidak terlalu banyak berpikir ya, padahal sudah banyak sekali kasus ya, yang dulu itu sampai diproses hukum itu karena memberi makanan basi kepada seseorang demi konten. Kemudian juga Mbak Im Wong yang membuat prank konten polisi, itu juga salah satu pelanggaran hukum, itu bisa diproses sebenarnya, tapi tidak tahu kasusnya sampai di mana. Kemudian yang ketiga yang seperti ini, hal seperti ini jelas sekali bahwa seseorang ini hanya ingin mencari suatu sensasi agar viral gitu, tetapi akibat-akibatnya yang seharusnya diketahui itu tidak siap untuk menanggung konsekuensi daripada itu. Nah, ini harus dipikir betul-betul bahwa jangan sampai hanya membuat konten hanya untuk sensasi, tetapi itu merugikan orang lain dan membuat orang lain menjadi takut. Nah, kemudian poin yang ketiga, di sini yang diberi penekanan adalah anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil itu mempunyai memori yang cukup kuat ketika masa kecilnya itu dibuat menjadi trauma. Nah, seperti di video tersebut kan juga anak kecil ini dibuat trauma dan takut, sehingga dalam pengalaman hidupnya sehari-hari akan sangat mungkin dan cenderung memiliki ketakutan-ketakutan seperti itu. Dia akan bertemu orang lain juga dengan rasa yang takut. Dia kemana-mana juga akan merasa tidak aman. Dan dia juga mempunyai mentalitas yang buruk, yang itu bisa berakibat terhadap kesehatan dirinya di depan nanti itu. Jadi jangan sampai ya, sahabat Rumah Pancasila, kita membuat anak-anak itu menjadi ketakutan dan trauma seperti itu. Karena kita harus benar-benar sebagai manusia yang beradab itu memberi makna hidup bagi orang lain. Itu sahabat Rumah Pancasila yang dapat saya sampaikan ya. Sekali lagi kesimpulannya adalah jangan sampai kita membuat konten-konten prank yang itu sangat merugikan orang lain. Karena orang lain hidup itu sudah mempunyai kesusahannya sendiri, jangan sampai kita menambah kesusahan orang lain. Jangan lupa tetap terus tonton video-video Rumah Pancasila ya. Jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.